Halo Creative People, ketemu lagi dengan acara kesayangan kita Creative Talk SMP Daniel Kreatif Semarang. Nah, di acara kali ini ketemunya sama saya Miss Yosela, guru matematika SMP Daniel Kreatif Semarang. Nah, kali ini kita mau bahas apa ya? Nah, kan nggak serasa sudah ganti bulan. Sekarang sudah bulan Februari kan? Nah, bulan Februari itu identik sama apa ya? Kalau saya sih bulan Februari itu Eee, ingatnya sama sesuatu hal yang manis-manis gitu. Karena banyak ya di pertokoan gitu pasti sudah mulai dijual hal-hal yang berbau sesuatu yang terkait dengan bulan Februari. Apa itu? Valentine Day. Nah, kalau Valentine itu kita ngomongin apa sih biasanya? Identik sama apa? Terus apa yang kita pikirkan tentang Valentine? Nah, di acara kali ini Creative Talk menghadirkan narasumber yang akan membahas nih tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan bulan cinta, bulan Februari. Saya hadirkan Miss siapa ya? Yuk kita kenalan dulu. Silakan Miss. Hai, perkenalkan nama saya Deborah Tigurlan Tambunan dan saat ini saya sedang bekerja sebagai konselor di Magelang Salatiga dan pengajar di Semarang Salatiga Magelang dan juga sebagai asisten pastor di salah satu gereja di kota Magelang. Begitu perkenalannya Miss Yos? Oke, thank you Miss Tiur. Nah, karena udah nyambung banget sih tema kita sama narasumbernya dong. Gimana kalau kita langsung aja ke pertanyaan-pertanyaan yang jelas, sangat-sangat terkait sama Valentine Day ini. Jadi, tema kita itu sebenarnya adalah love and dating. Apa saja yang mau kita bahas? Oke, pertanyaan pertama yang paling paling umum deh, yang paling bikin orang bertanya-tanya, bahkan dari saya sendiri juga. Sebenarnya biasanya tuh apa sih yang dibahas kalau Valentine ya, Miss ya? Banyak hal ya, tapi yang pasti sih it's all about love and it's all about relationship, pacaran mungkin, terus cinta-cintaan gitu deh. Oke, kita mau langsung aja merujuk ke relationship aja nih, love and dating. Kalau cinta-cintaan, kita ngomongin pacaran dulu deh, yang ini, yang istilah yang mungkin anak muda sekarang pakai ya, pacaran. Emang apa sih pacaran? Sebenarnya dengan adanya global media and global system ada banyak sekali definisi pacaran. Tapi kalau menurut saya, pacaran itu sendiri adalah tahap atau masa pengenalan di antara dua orang, tentu saja laki-laki dan perempuan. Jadi pacaran itu sebenarnya adalah tahap pengenalan atau masa-masa pengenalan seperti itu. Mungkin ada yang bertanya sih, terus bedanya sama temenan apa dong? Temenan kan juga sama-sama saling kenal, ya kan? Nah, bedanya pacaran sama temenan itu, kalau pacaran punya satu tujuan, mengenal untuk sebuah tujuan, yaitu menikah. Itu aja sih. Jadi kalau masa pacaran itu sebenarnya adalah masa pengenalan, hampir mirip sama temenan, cuman bedanya adalah kalau kamu berani untuk berpacaran, it means that kalian berdua udah punya tujuan untuk menikah seperti itu. Wih, ternyata seserius itu ya. Kalau pacaran seserius itu berarti sebenarnya kapan sih kita udah boleh nih, usia berapa pacaran itu boleh gitu? Kan kadang beda-beda tuh ya, orang tuh ada yang boleh, ada yang enggak. Tapi secara apa ya? Kita lihat dari mana sih pacaran itu udah boleh gitu, Miss? Nah, karena pacaran itu kan sebenarnya adalah tahap pengenalan, artinya kita mengenal pasangan kita ya, kita mengenal pacar kita. Artinya adalah kapan waktu yang siap untuk pacaran itu tidak tergantung dari usia, tapi tergantung dari kamu udah mengenal diri kamu terlebih dahulu atau belum. Karena kembali lagi, pacaran kan mengenal orang lain nih. Nah, kamu udah siap buat mengenal orang lain kalau
kamu udah kenal dirimu sendiri. Jadi kalau dalam bahasa lainnya tuh kamu udah penuh gitu. You have fulfill in yourself ya. Jadi meskipun memang kita semua berproses ya, kita belum belum sempurna, tetapi setidaknya kita sudah kenal gambar diri kita. Kita udah kenal keutuhan kita, terutama di dalam Kristus. Dan kita udah tahu mungkin kelemahan-kelemahan kita atau strength kita atau hal-hal yang membuat kita mungkin drop atau ya such kind of that lah gitu. Dan apa namanya, kita udah tahu who we are in Christ. Kenapa? Kalau tidak, kalau kita belum kenal diri kita sendiri, akhirnya apa yang akan terjadi pada saat orang berpacaran, pada saat anak-anak muda berpacaran, akhirnya yang terjadi masa pacaran itu bukan sebagai masa pengenalan akan pasangan, tapi akhirnya jadi masa pemenuhan kebutuhan. Makanya nggak heran tuh kalau waktu pacaran, ih aku pacaran loh sama cowok yang tajir ya, cowok yang kaya, biar aku sering ditraktir. Nah, berarti ada kebutuhan di dalam dirinya yang uh, harus dipenuhi sama pacarnya dia. Mungkin dari segi ekonomi, atau mungkin dari segi affection, kasih sayang, karena banyak orang-orang yang kurang kasih sayang di dalam keluarga, akhirnya cari kasih sayangnya dari pacar. Itu kenapa kalau ada istilah atau ada apa ya, sebutan di mana kalau nggak punya pacar itu enggak apa lagi kayak hampa ya kan. Kalau jomblo itu hampa banget gitu. Kenapa ya? Karena dia sebenarnya belum terlalu mengenal dirinya sendiri. Dia punya lubang yang seharusnya dia sudah isi sebelum pacaran. Kurang lebih seperti itu. Akhirnya itu kalau misalnya kita belum mengenal diri kita, lalu kita berani pacaran, nah kadangkala itu yang akhirnya merusak hubungan pacaran. Pacaran diisi dengan sexting. Kita apa ya, terbuka aja ya. Ada banyak anak-anak muda udah berani chat yang berbau-bau pornografi, PAP dong dan lain sebagainya. Nah, itu akhirnya merusak masa pacaran dan yang pasti adalah merusak hubungan dan merusak dirinya sendiri. Jadi buat saya, kapan waktu yang siap untuk pacaran adalah pada saat kamu udah kenal siapa diri kamu, you have been fulfilled especially by the Christ, kamu tahu gambar diri kamu yang utuh, that's kamu udah siap untuk mengenal orang lain. Kurang lebih seperti itu, Miss Yours. Oh gitu ya, Miss. Berarti kalau misalnya nih anak-anak SMP misalnya, papa mamanya udah larang-larang pacaran, mungkin berarti orang tua ini juga merasa nanti dulu deh, kamu belum cukup mengenal dirimu sendiri. Anak-anaknya ini lagi dikasih waktu untuk mengenal dirinya sebelum menjalin hubungan dengan seseorang, pasangan, untuk menuju ke jenjang yang lebih serius gitu kali ya? Ya, dan memang kebanyakan orang rumah uh, banyak kenal gitu kan Iya. anaknya. Dan juga kalau kita bicara secara psikologi dan juga bicara secara biologi, sebenarnya otak manusia itu benar-benar terbentuk penuh itu 17 tahun, di mana otak frontal lobe-nya itu baru benar-benar udah terbentuk. Itu adalah otak yang bisa mengambil keputusan, bisa mengambil sebuah pertimbangan. Nah, mungkin kalau usia anak SMP kan sebenarnya secara biologis otak depannya itu belum belum apa ya, belum Terbentuk jadi sempurna. banget gitu. Nah, mungkin itu memang masih belum siap. Dan kalau kita bicara secara psikologi, masa-masa SMP, di usia-usia SMP belasan tahun, itu adalah usia-usia pertemanan. Artinya anak-anak SMP sampai SMA sebenarnya harus punya banyak teman karena itu akan berdampak kepada masa depannya dia dan pembentukan psikososialnya dia gitu. Kalau di usia SMP dan SMA pacaran, nah kebanyakan kan akhirnya jadi dunia milik berdua tuh.
akhirnya nggak banyak teman, jarang gaul sama teman-teman yang lain, tidak mengenal teman-teman yang lain atau membatasi diri. Nah, akhirnya psikososialnya ini punya punya masalah gitu. Dan nanti dampaknya itu panjang sampai ke usia dewasa, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, ini tadi, Miss Tiur juga membahas tentu saja dalam Kristus, dalam Alkitab. Emangnya ada ya di Alkitab ngomongin pacaran, Miss? Sebenarnya secara literal di dalam Alkitab itu tidak ada kata atau tidak ada penjelasan tentang pacaran. Kalau di Alkitab bicara banyak tentang relationship, ya. Di Relationship. dalam Alkitab banyak bicara tentang hubungan, dan untuk hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam konteks budaya pada masa itu memang hanya ada pertunangan dan pernikahan. Pernikahan. Pertunangan itu adalah sebenarnya itu ujian komitmen, ya, di mana kalau di dalam Alkitab kan itu kita konteks budaya Yahudi, ya, di mana seorang laki-laki memberikan sebuah meterai atau cincin, Mahar ya? ya, kepada si cewek, lalu setelah itu sebagai kayak bukti bahwa aku akan menikahi kamu, tapi dia harus kerja dulu, dia harus cari uang dulu, bangun rumah dulu, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau udah siap, baru dia menjemput calonnya itu untuk menikah. Nah, di masa-masa itu, di masa-masa pertunangan ini ada ujian komitmen, dan ujian komitmen ini pasti akan apa ya? Akan berhasil jika mereka udah mengenal. Jadi memang tidak disebutkan tentang pacarannya, tapi bisa ngikutin alur berpikir saya, ya. Jadi ujian pertunangan itu adalah ujian komitmen, tapi ujian komitmen ini akan bisa berhasil jika sebelumnya tuh udah ada pengenalan terlebih dahulu gitu. Kurang lebih seperti itu. Kalau kita agak sedikit masuk ke Alkitab, kita lihat kasusnya Yusuf Yusuf dan Maria. ya. Iya. Di situ kan itu ujian komitmen banget. Nah, si Yusuf itu kan bener-bener apa ya, bergejolak banget tuh di dalam hatinya. Mungkin kalau di dalam pikiran saya waktu saya membaca ini dalam perspektif konseling, ya, pasti si Yusuf ini sebenarnya udah kenal banget sama si Maria, bahwa Maria itu tidak mungkin melakukan hal-hal sampai membuat dia hamil. Tapi kenyataannya kok hamil. Jadi dia tuh kayak bergulat sekali. Nah, itu ujian komitmen di masa-masa pertunangan tuh. Nah, tapi Roh Kudus memberikan mimpi, Tuhan memberikan mimpi melalui malaikat dan memberitahu kepada Yusuf, dan akhirnya Yusuf menerima Maria. Jadi kenapa Yusuf bergulat dengan apa, sampai pokoknya kayak bergulat banget kan di dalam batinnya itu, menurut saya karena dia udah, that's why mereka bertunangan. Tapi di dalam masa pertunangan terjadi goncangan yang terjadi, nah itulah dia bergulat. Jadi memang di Alkitab tidak disebutkan tentang masa pacaran, tetapi buat saya itu, makanya itu masa pengenalan sebelum bertunangan gitu sih. Itu kurang lebih seperti itu, Miss Yos. Oke, thank you Miss Tiur. Nah, tadi kan pacaran itu masa pengenalan, apalagi tunangan, apalagi menikah. Itu pengenalan kayaknya seumur hidup ya, berarti berusaha untuk mengenal pasangan terus. Nah, sebenarnya ketika pacaran itu hal-hal apa yang semestinya dilakukan? Jadi eh, bukan do or don'ts ya, lebih ke sebenarnya karena pacaran itu pengenalan, terus harus ngapain nih? Nah, gitu tuh, Miss. Sebenarnya hal esensi pertama itu deep talk. Hmm. Di dalam masa pacaran, karena tadi garis bawah yang saya berikan, masa pacaran itu masa pengenalan, makanya di waktu kamu pacaran, kamu harus banyak menggali, mengenal pasangan. Salah satunya dengan deep talk, pembicaraan yang dalam, ya. Dan suami saya waktu itu pernah memberikan saya rumus 5F. Apa itu, 5F. Miss? Setidaknya ada 5F yang harus dikenal pada saat masa pacaran. Yang pertama itu adalah face, wajah, artinya penampilan. Kita harus kenal penampilan. Langsung pose gitu ya. Oh iya, auto ya.
Ya, jadi yang pertama, ya kita harus kenal wajahnya dia dulu. Dia ini seperti apa? Kan banyak orang punya tipe macem-macem juga kan. Ada yang tipenya aku suka yang kulit gelap, aku suka yang that's preference masing-masing lah. Tapi at least secara face kita udah kenal dulu, kita udah mulai ada attract juga. Karena meskipun Tuhan melihat hati, manusia tuh juga melihat rupa Over. gitu. Jadi mau nggak mau tetap that's the first thing yang kita harus kenal. Penampilannya rapi nggak, atau misalnya bajunya belepotan, apa ini apa namanya, clumsy, you know what I mean. Nah itu kita harus kenal gitu, jangan sampai nanti kalau udah akhirnya menikah lah akhirnya bingung, loh kok ternyata pacar saya ternyata berantakan sekali ya, lah kemarin kemana aja gitu. Harusnya kan udah kelihatan tuh gitu. Itu pertama, jadi face. Terus yang kedua adalah fact, fakta. Kita harus mengenal fakta-fakta pacar kita atau calon pasangan kita. Fakta-faktanya ya misalnya pasti tanggal lahir, lahir di mana, atau mungkin ada orang tuanya dari mana, sukunya apa mungkin, kakaknya berapa, adiknya berapa, dan lain sebagainya. Itu fakta-fakta gitu. Nah itu mungkin di awal-awal pendekatan mungkin itu oke aja. Itu jadi fakta-fakta. Kita harus tahu dong gitu. Jangan sampai kita main nembak-nembak aja ternyata bapaknya sangar banget. Oh, Iya, temannya udah menikah di apalagi luar kalau udah gitu. menikah, Aduh. waduh, ternyata kakaknya rese dan lain sebagainya. Itu marital problems gitu dalam banyak keluarga gitu karena nggak mengenal sebelumnya. Oke, that's fact. Yang kedua fact. Lalu yang ketiga adalah feeling, perasaan. Nah, kita perlu mengenal perasaan-perasaan pacar kita, perasaan-perasaan apa namanya, pasangan kita. Nah, ini udah mulai masuk ke deep talk nih. Gimana perasaan kamu? Mungkin waktu temen atau dia dapat nilai jelek, mungkin ya, atau mungkin ada orang dekatnya yang meninggal. Jangan langsung, maksudnya jangan langsung, udah jangan nangis, enggak, jangan langsung gitu. Ask their feeling gitu. Gimana perasaan kamu? Itu nanti masuk ke pengenalan yang lebih dalam. Deep talk gitu, perasaannya. Sehingga kita bisa semakin mengenal dia. Oh, ini orangnya cukup melankolis misalnya. Oh, ini orangnya tough, for example like that. Tapi kita harus tahu feelingnya apa. Tapi juga jangan menutup diri misalnya. Kamu gimana perasaanmu? Nggak apa-apa? Aku baik-baik aja. Aku baik-baik aja, tapi mukanya muka marah ya kan? Cewek biasanya tuh gitu. Cewek-cewek, nggak apa-apa kok, aku nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Tapi marah. Nggak apa-apa kok. Udah dibilang nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, tapi kita bisa tahu feelingnya kan. Oh, dia lagi marah. Nah, kalau cowok-cowok yang nggak peka, nggak apa-apa, oh ya sudah kalau nggak apa-apa. Nah ini jadi masalah lagi ya kan, jadi berantem, jadi ngambek gitu. Jadi yang ketiga feeling harus tahu gitu, dan feeling itu bisa tahu dari percakapan, dari ngobrol, dari ngobrolin banyak hal lah gitu. Terus yang keempat, yang keempat adalah fear, ketakutan. Nah, kita harus tahu kita harus mengenal ketakutan-ketakutan pacar kita, ketakutan-ketakutan pasangan kita. Mungkin ada trauma di dalam hidupnya, mungkin ada masa lalu yang traumatis. Kalau kita nggak peka, kita nggak bisa touch, akhirnya itu bisa berdampak macam-macam sih di usia dewasa, di masa-masa pernikahan. Ada yang akhirnya baru tahu dalam kasus-kasus yang ada yang baru tahu ternyata istrinya OCD, Obsessive Compulsory Disorder gitu. Itu karena ternyata ada masa lalu yang masih belum selesai. Nah, itu tidak dikenal di masa pacaran. Nah, waktu udah menikah, bingung, semuanya dibersihin, semuanya harus perfect. Akhirnya suaminya tersiksa sekali, ya kan? Nah, itu harus dikenal waktu masa-masa pacaran. Dan yang kelima adalah faith. Dan kalau kita bisa membuka ketakutan kita kepada pasangan, itu berarti kita udah percaya. Jadi itu progres juga ya, itu progres.
dari face ke fact ke feeling ke fear, itu juga progress seperti itu. Nggak bisa baru kenalan, baru PDKT langsung tanya, kamu trauma apa gitu lah, itu kan langsung lu siapa gitu. Siapa lu? Itu progres ya. Dan Oke. yang terakhir yang paling esensial adalah F yang kelima adalah faith, iman. Bagaimana pengenalan dia akan Tuhan, bagaimana sikap dia akan firman Tuhan, dan terutama sih sebenarnya hubungan sama Tuhan, imannya dia, kepercayaannya dia sama Tuhan itu seperti apa. Nah, kita harus mengenal itu gitu. Jadi 5F ini harus didalami semasa masa pacaran. Kalau misalnya di dalam masa pacaran ternyata kok nggak cocok dalam feeling, nggak cocok dalam fear, atau ternyata fakta-fakta pasangan kita membuat kita nanti dulu deh, ntar deh gitu. Ya nggak apa-apa, mending putus pada saat pacaran daripada putus pada saat menikah. Karena it's actually forbidden ya. Jadi bener-bener, nah makanya kenapa gini, kalau orang yang pacarannya diisi untuk mengenal, kalau dia nggak cocok, putus itu gampang. Gampang move on. Tapi, kalau misalnya di dalam masa pacaran udah diisi dengan physical touch, yang dipeluk lah, yang dicium lah, pokoknya something like that, sudah masuk ke dalam intimacy yang sebenarnya belum boleh dilakukan di masa pacaran. Kalau putus pasti sakit. Itu yang biasanya akhirnya orang-orang susah move on, lalu bahkan ada yang sampai bunuh diri gara-gara putus pacar. Kenapa? Karena di masa-masa pacaran itu sudah melewati ambang batas. Itu dia, mungkin ada yang pasti adalah intimasi ya, physical touch, dicium, dipeluk, bahkan hal-hal yang lain, menjurus kepada privacy secara tubuh. Nah, jika di dalam masa pacaran ada include hal-hal yang seperti itu, meskipun 5F-nya tadi nggak cocok, jadi kayak dipaksa-paksain, ya udahlah, orang udah kadung, ya kan, ya udahlah, udah dipeluk-peluk, udah nyaman. Nah, akhirnya jadi kabur. Padahal sebenarnya 5F-nya nggak cocok. Apalagi imannya, loh kok ternyata imannya kok cuman segitu. Nah, misalnya nggak cocok, tapi karena udah banyak intimasi yang dilakukan, akhirnya mau putus itu susah. Kalaupun bisa putus, susah move on. Kayak kebayang-bayang gitu. Susah deh gitu. Tapi kalau masa pacaran itu diisi dalam fase pengenalan, pure pengenalan, kalaupun ada yang nggak cocok, kamu putus, ya sudah. Mungkin adalah nangis 1-2 hari wajar, tapi nggak akan lebih deh dari 2 minggu, seminggu nggak. 3 hari normal, one week it's normal, tapi nggak akan lebih dari itu gitu. Karena ya sudah, memang kita belum cocok, kita tidak cocok dalam 5F gitu. Yang saya sederhanakan ya, mungkin agak kompleks, tapi saya dan suami saya menyederhanakan itu dalam 5F gitu. Jadi itu sih Miss Yos. Jadi itulah yang diisi dalam masa pacaran. Nah, kalau dalam masa pacaran diisi hal-hal yang sangat dalam, yang belum seharusnya, itu yang akhirnya membuat anak-anak muda susah move on, susah putus. Bahkan ada kasus-kasus di mana pacarnya memukuli dia, menampar dia, tapi disuruh putus susah. Ya, karena ada itu-itunya gitu. Nah, gitu tuh creative people. Jadi ternyata ada hal-hal yang menjadi batasan-batasan dalam pacaran yang memang nggak boleh nih kalau kalau sampai melanggar ambang batas itu. Kenapa? Ya nanti terikat. Padahal belum terikat banget kan, belum sampai di pernikahan kudus nih. Tapi udah yang 5F-nya tadi nggak cocok, ternyata udah nggak bisa lepas gara-gara ada tadi itu apa, eee, hal-hal yang udah terlanjur diberikan padahal itu belum boleh, ya kan? Ya, terima kasih banyak untuk narasumber kita hari ini. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa jadi informasi baru ya buat teman-teman creative people. Dan semoga Miss Tiur dan keluarganya bisa diberkati semakin
eee, ya semakin diberkati dalam Tuhan, terus dengan keluarganya pokoknya dalam perkenanan Tuhan terus. Nah, oke, thank you Miss Tiur. Thank you all. I hope it can bless you all and God bless Oke, God bless you. you Miss. Ini dia obrolan kita hari ini dengan Miss Deborah Tiur tentang love and dating. Kita belajar banyak, mungkin halnya nggak begitu baru, tapi ini jadi membuka cakrawala kita tentang love, tentang dating, apalagi mau menjelang hari Valentine. Mari kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat dan yang menyenangkan hati Tuhan. Ingat, tetap berjalan di batas-batas yang Tuhan sudah tetapkan. Oke? Sampai jumpa di acara Creative Talk berikutnya. Nantikan konten-konten dari kami di podcast Creative Talk SMP Daniel Kreatif Semarang. Bye, God bless you.